kepada Mas Haris tentang SP2D itu sebetulnya apa, Mas? Oke, jadi kalau untuk kepanjangan dari SP2D itu kan adalah surat perintah penyaluran atau pencairan dana. Surat perintah Ya. penyaluran atau pencairan dana. Jadi SP2D ini diterbitkan oleh Kementerian. Kementerian Sosial. Nah, Iya. di sana memuat daftar nama-nama KPM yang nantinya bansosnya itu akan disalurkan. Disalurkan. Jadi kalau nama KPM itu belum ada di daftar nama SP2D, itu pada penyaluran tahap tersebut atau penyaluran tersebut itu masih belum bisa cair bansosnya. Karena juga SP2D itu termasuk acuan juga bagi perbankan untuk penyaluran bansos. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, Mas. Ya, berarti untuk nama KPM yang belum masuk SP2D ini bisa jadi mereka ini bantuannya tidak akan cair ya, Mas ya? Ya masih belum lah, belum kita Masih kan, belum. karena biasanya untuk SP2D itu ada yang sampai bertahap. Mengaca pada pencairan PKH tahun 2020 tahap 1 itu sampai ada 3 termin. 3 termin tahap 1. 3 termin ya. Untuk tahap 2 ini 12 Mas ya. 11 ya, 11 termin. ya. 11 termin. Artinya ini kita masih melihat nantinya untuk tahap ketiga itu apakah langsung dalam satu SP2D selesai atau ada termin-termin gelombang pencairan seperti itu. Jadi kalau untuk KPM yang pada pencairan awal ternyata kok bansosnya itu belum cair, itu bisa jadi namanya belum masuk ke dalam daftar SP2D. Ya. Atau bahkan bisa masuk ke dalam daftar SP2D di tahap selanjutnya. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Lalu saya ingin bertanya ke Mas Anwar, sistemnya SP2D itu seperti apa, Mas? Maksud saya seperti ini, ketika kita para pendamping di lapangan, kita kan melakukan pemutahiran. Anggap saja misalnya saya mendampingi 200 KPM. Ketika pemutahiran ini kan kita diberi batas yang sama oleh pusat. Misal final closing atau penutupan ini dilakukan tanggal 1 misalnya. Nah, dari 200 KPM ini sudah saya mutahirkan semua dan disetujui tentunya di tanggal 1. Semuanya sudah dilaporkan ke pusat. Tapi pada kenyataannya apa yang disampaikan Mas Haris tadi, bahwa tidak semua KPM ini bisa langsung masuk ke dalam satu SP2D. Ini penyebabnya seperti apa, Mas? Sistemnya SP2D itu sebetulnya bagaimana? Jadi untuk penyaluran bantuan PKH ini kan ada beberapa tahap. Jadi ketika final closing ini data dari KPM ini atau data SPM ini diajukan, kemudian akan diolah lagi sehingga pada data hasil olahan ini akan dijadikan acuan untuk pembayaran atau menjadi SP2D. Namun setelah SP2D ini sudah melalui seleksi dari OMSPAN atau Online Monitoring System Perbendaan dan Anggaran Negara milik Kemenq kalau nggak salah Kementerian Keuangan. Ya. Jadi kalau data ini sudah tidak ada masalah, misalkan data NIK-nya sudah padan, terus semuanya sudah padan, terus setelah diajukan untuk pembayaran bantuan sosialnya ini dicek lagi rekeningnya, apakah nama pemilik rekening ini sama dengan database bank. Jika rekening ini tidak sama, ya otomatis nanti akan di pending, artinya tidak bisa lolos untuk transfer dana ke KPM. Jadi biasanya dari Kementerian Sosial itu untuk penyaluran bantuan PKH ini untuk termin pertama itu kan biasanya lebih banyak. Artinya data ini berarti data yang tidak ada masalah, dari rekeningnya itu nggak ada masalah. Jadi ketika nanti ada info pencairan tahap ketiga termin pertama misalkan, berarti data yang termin pertama ini kemungkinan besar datanya tidak ada masalah, di data bank itu juga tidak ada masalah. Kemudian bagaimana untuk yang belum cair? Nah, tentunya yang belum cair ini pasti berharap akan cair ya. Iya. Kalau saran saya ini ditunggu saja, karena bisa saja nanti ada termin susulan. Nah, ini termin susulan ini
bagi data KPM yang mungkin masih dipadankan, ketika sudah memang sesuai, sudah padan, nanti akan ada lagi data susulan atau SP2D susulan untuk pencairan termin selanjutnya. Jadi ini masih satu tahap ya. Jadi banyak KPM yang beranggapan bulan, misalkan untuk bulan Juli ini tahap 3, kemudian bulan Juli sampai bulan Agustus ada lagi termin mungkin susulan. Nah ini sebenarnya data yang berbeda, bukan cair lagi, artinya bukan nama yang sama cair lagi. Jadi data yang belum cair di termin pertama, termin kedua, nanti data susulannya dicarikan untuk bulan yang selanjutnya. Ya, jadi apa yang sudah disampaikan Mas Anwar tadi jelas ya. Ketika misalnya nama Anda belum cair misalnya atau belum masuk ke SP2D katakanlah termin 1, berarti masih ada kemungkinan nama Anda untuk masuk ke termin berikutnya. Itu. Jadi untuk yang keluar di termin pertama itu adalah nama-nama yang tidak ada masalah ya Mas ya. Nah, kita belajar tadi untuk yang disampaikan Mas Haris terkait dengan bantuan yang di tahap kedua ini Mas, ada beberapa termin, ada belasan termin. Ini tentunya kita belajar karena ada banyak sekali data KPM yang ternyata ketika dipadankan dengan Dukcapil, datanya ini banyak yang tidak valid sehingga muncul berbagai termin. Yang jelas bagi Anda yang belum cair, saya setuju apa yang disampaikan Mas Anwar. Anda harus bersabar karena insya Allah akan cair ya Mas ya selama data Anda diperbaiki. Dan saya yakin semua pendamping, operator dan semuanya yang ada di SDMPKH ini akan berusaha untuk memperbaiki data Anda jika Anda ini bantuannya belum cair. Intinya seperti itu. Dan poin yang sangat penting tadi yang disampaikan Mas Anwar, kalau misalnya ada SP2D susulan, misalnya SP2D untuk termin 1 sudah, Anda sudah cair, lalu muncul SP2D tahap kedua atau tahap ketiga. Ini bukan berarti bantuan Anda cair lagi, ya. Yang sering ditemukan oleh KPM ini seperti itu Mas. Jadi ketika sudah cair, kok cair lagi, ini bukan cair lagi. Jadi tidak mungkin Anda baru menerima bantuan terus cair lagi. Ya sangat kecil kemungkinannya kalau ada rezeki nomplok bisa cair 2 kali. Terakhir Mas, kira-kira prediksi jenengan semua, ini kan untuk tahap ketiga, menyongsong tahap ketiga kita sudah mulai proses ya Mas ya, untuk data yang belum padan dengan Dukcapil, kita sudah belajar dari tahap kedua, penyaluran kedua, banyak data yang, dan saya rasa ini data sudah banyak yang diperbaiki ya Mas ya. Kira-kira untuk tahap ketiga, prediksi jenengan sedaya ini ada berapa termin kira-kira untuk SP2D-nya? Prediksi. Mas Haris dulu. Ya, jadi gini ya Kang Dayat, kalau untuk masalah SP2D atau data bayar itu bahkan untuk saya pribadi itu masih belum bisa memastikan ada berapa termin. Ya, bisa jadi 1 termin, bisa jadi 2 termin, bisa jadi sampai lebih dari 2 itu kan. Kita lihat tergantung dari nanti di SP2D yang nantinya akan muncul di pertama kali, apakah nanti jumlahnya itu sudah sudah genap di KPM yang kita punya. Kalau nanti ada gap yang masih banyak sekali KPM yang belum menerima atau belum masuk di data SP2D, kemungkinan itu biasanya akan ada termin kedua, kemungkinan ya. Tapi kalau sudah datanya itu mendekati atau sudah 100% ya sudah, berarti kemungkinan ya untuk pencairan tahap besok itu berarti tidak ada termin gitu. Seperti itu. Tapi yang jelas untuk tanggal kapan pencairan, lalu nanti ada berapa termin, itu kami sendiri dari SDM itu masih belum bisa memastikan. Tapi untuk jadwalnya sesuai dengan jadwal yang dulu sudah disampaikan ya, itu bulan Juli. Oke, berarti beberapa 2 mingguan lagi kira-kira. Ya. Kita lihat aja apakah nanti awal Juli atau pertengahan ya atau akhir Juli. Yang jelas insya Allah bulan Juli nanti insya Allah akan ada info dari SP2D. Oke, seperti itu. Berarti antara SP2D dan pencairan duluan SP2D ya? Harusnya seperti itu ya. Harusnya SP2D. Karena SP2D itu kan acuan untuk penyaluran bansos. Jadi SP2D diserahkan ke pihak bank atau perbankan sebagai penyalur bansos. Nanti bank akan transfer sesuai dengan nama-nama yang tercantum di data SP2D seperti itu.
Nanti kalau ada info SP2D turun, itu artinya bansosnya itu belum atau tidak pada hari itu turun ya. Jadi biasanya rentang ya kalau kita amannya ya 1 sampai 2 minggu lah biasanya. 1 sampai 2 minggu setelah SP2D turun. Jadi SP2D turun, bantuan Anda belum langsung cair hari ini. Jadi kalau misalnya Anda dapat bocoran SP2D sudah turun, jangan terburu-buru ke ATM seperti Betul, itu. seperti itu. Saya mohon untuk Mas Anwar memberikan istilahnya nasihat atau pencerahan kepada KPM. Biasanya kan setiap daerah cairnya ini beda-beda, Mas. Apalagi kalau kita lihat banyak yang KPM menggunakan media sosial terutama Facebook. Satu daerah cair, lalu yang lain akhirnya terburu-buru untuk mengecek ke mesin ATM. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh KPM, Mas Anwar? Kalau menurut saya bagi keluarga penerima manfaat PKH ya, sebelum mengecek ke mesin ATM bisa koordinasi dengan pendamping PKH setempat untuk menanyakan namanya sudah masuk di SP2D di tahap ini apa belum. Nah, jika pendamping belum punya SP2D ya ditunggu saja. Kalau sebenarnya bansos itu masuk atau tidaknya itu sebenarnya yang lebih tahu itu KPM-nya. KPM-nya. Karena bansos PKH kan langsung masuk ke rekening KPM. Ya. Jadi pendamping PKH itu sebenarnya cuma lewat data saja. Jadi kalau uangnya itu sudah masuk ke rekening masing-masing. Jadi yang sebenarnya lebih cepat tahu itu KPM sendiri. Jadi kalau misalkan di sini dapat kiriman data SP2D, kemudian dicek di lapangan mungkin belum cair. Namun memang datanya ada di SP2D ini atau data bayar ini. Jadi tinggal ditunggu saja untuk beberapa hari atau 1 minggu. Misalkan 1 minggu sudah ada datanya, tinggal dicek, tunggu hari 1 minggu dicek ke mesin ATM atau ke agen. Nah, kalau memang di data bayar ini namanya ada namun belum cair di KKS-nya, nah ini perlu di cross check lagi, komunikasi dengan pendamping apakah benar rekening yang dipegang atau kartu yang dipegang KPM ini sudah sesuai dengan data yang ada di SP2D. Kemudian bisa jadi karena bansos yang diterima ini nggak pernah diambil, otomatis rekeningnya ini dorman atau nonaktif, dinonaktifkan oleh bank. Jadi ketika ditransfer bansosnya, maka bansos ini sudah ditolak. Artinya rekening pasif. Ya, rekening pasif. Itu, ya. Rekening pasif karena tidak ada transaksi. Jadi saran saya bagi KPM ketika sudah bansosnya sudah masuk, segera ditransaksikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Baik, terima kasih Mas Anwar. Jadi apa yang disampaikan Mas Anwar tadi, jika misalnya Anda mendengar kabar bahwa bantuan cair di lain daerah, langkah yang paling penting adalah segera menghubungi pendamping, ya, dicek apakah pendamping sudah menerima SP2D-nya atau belum. Ya. Kalau sudah menerima, ditunggu 1-2 minggu seperti apa yang dikatakan Mas Haris. Dan jika misalnya ada masalah yang lain cair ternyata Anda belum, segera koordinasi kepada petugas yang sedang mendampingi Anda. Intinya jangan mengambil kesimpulan sendiri, apalagi mencari informasi ke media sosial yang sumbernya belum tentu benar. Jadi seperti itu. Itu saja informasi yang bisa saya berikan. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa, Mas Anwar dan Mas Haris. Insya Allah kita sambung di lain waktu terkait dengan masalah administrasi yang ada di PKH seperti itu. Baik, semoga informasi yang kita berikan ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa terus support perkembangan channel masing-masing ya. Kita support, silakan support channel Inspirasi Oktara, support channel Kang Blank On, lalu juga support channel Haris K Vlog ya. Karena insya Allah kami memberikan informasi sesuai dengan apa profesi kita, yaitu di SDM Program Keluarga Harapan. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.